Audiobook buku Mukjizat Al-Quran karangan Badi'uz Zaman Said Nursi, alih bahasa Fauzi Faisal Bahresi, penerbit Risalah Nur Press. Kilau ketiga, kemukjizatan Al-Quran yang bersumber dari informasi gaibnya serta keadaannya yang tetap segar dan sesuai dengan tema tingkatan manusia. 3 pancaran cahaya. Pancaran pertama, informasi tentang hal gaib dalam 3 percikan cahaya. Percikan pertama, informasi gaib tentang masa lalu. Lewat lisan seorang buta huruf yang amanah, Al-Quranul Hakim menyebutkan sejumlah informasi dari sejak masa Adam alaihissalam hingga masa kebahagiaan, disertai keterangan tentang berbagai kondisi terpenting para nabi alaihissalam dan sejumlah peristiwa yang terjadi pada mereka. Al-Quran menyebutkannya dengan sangat kuat dan sungguh-sungguh serta dibenarkan oleh kitab-kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil. Ia sesuai dengan isi kitab suci terdahulu yang disepakati serta meluruskan hakikat kejadiannya dan menjelaskan dengan rinci permasalahan yang diperselisihkan di dalamnya. Dengan kata lain, pandangan Al-Quran yang mengetahui hal gaib tersebut melihat berbagai kondisi masa lalu dalam bentuk yang lebih baik daripada kitab-kitab suci yang ada. Sebab ia melegitimasi dan membenarkannya dalam sejumlah hal yang disepakati. Lalu meluruskannya dan menjelaskan dengan rinci pembahasan yang diperselisihkan di dalamnya. Perlu diketahui bahwa informasi Al-Quran yang terkait dengan kondisi dan peristiwa masa lalu tidak bersifat rasional yang diinformasikan lewat akal, namun ia bersifat nakli yang bersandar pada pendengaran. Nakli atau nas bersifat khusus bagi kalangan yang pandai membaca dan menulis. Sementara baik kawan maupun lawan sepakat kalau Al-Quran diturunkan kepada sosok buta huruf yang tidak tahu membaca dan menulis. Beliau dikenal sebagai sosok yang amanah dan ummi. Nah, ketika menjelaskan berbagai kondisi masa lalu, Al-Quran menjelaskannya seolah-olah melihat keseluruhannya. Sebab ia mengetahui spirit sebuah peristiwa yang panjang, lalu menginformasikannya serta menjadikannya sebagai pendahuluan bagi maksud yang dituju. Artinya, berbagai rangkuman dan intisari yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa yang memperlihatkannya adalah zat yang melihat seluruh kejadian masa lalu. Pasalnya, ketika seseorang yang membidangi disiplin ilmu atau profesi tertentu bisa menuangkan rangkuman dan disiplin ilmu tersebut atau sampel dari kreasinya, hal itu menunjukkan skill dan kapasitasnya. Demikian pula rangkuman dan spirit berbagai peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa zat yang mengatakannya mengetahui dan melihatnya. Kemudian dengan kemampuan luar biasa, jika boleh dikatakan demikian, dia menginformasikannya. Percikan kedua, informasi gaib tentang masa depan. Bagian ini terdiri dari banyak jenis. Jenis pertama, hanya khusus bagi sebagian ahli kasyaf dan wali. Contoh, Muhyiddin Ibnu Arabi menemukan banyak informasi gaib dalam surah Ar-Rum. Alif Lam Mim, Gulibatir Rum. Imam Rabbani Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi telah menyaksikan dalam Al-Muqatta'at atau huruf-huruf yang terputus yang terletak di awal surah begitu banyak petunjuk interaksi yang bersifat gaib. Bagi ulama yang mendalami masalah batin atau metafisika, Al-Quranul Hakim dari awal hingga akhir merupakan bentuk informasi tentang hal gaib. Adapun kami hanya akan menunjukkan sebagiannya, yaitu yang berlaku umum dan mengarah kepada semuanya. Bagian ini juga memiliki banyak tingkatan. Kita hanya akan berbicara tentang satu tingkatan saja. Al-Quranul Karim berbicara kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah kamu,
Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 60. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Quran Surah Al-Fath ayat 27. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dia yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar guna memenangkannya atas seluruh agama. Quran Surah Al-Fath ayat 28. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru. Mereka sudah dikalahkan, akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah urusan itu. Quran Surah Ar-Rum ayat 3-4. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Quran Surah Al-Qalam ayat 5-6. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Ataukah mereka mengatakan ia adalah seorang penyair yang kami nantikan kecelakaannya? Katakanlah, nantikanlah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersamamu. Quran Surah At-Tur ayat 30-31. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak bisa melakukannya, dan kalian memang tidak akan bisa melakukannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Walan yatamannahu abadan, walay yatamannahu abada. Kalian tidak akan mengharapkannya, yaitu kematian selamanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 95. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surah Al-Fussilat ayat 53. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surah Al-Isra ayat 88. Ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Quran Surah Al-Maidah ayat 54. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Katakanlah, segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Naml ayat 93. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah,
Dialah Allah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dia juga akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Quran Surah An-Nur ayat 55. Ayat-ayat seperti di atas sangat banyak. Ia berisi sejumlah informasi tentang masalah gaib dan kemudian terwujud sebagaimana yang diinformasikan. Pemberian informasi tentang masalah gaib tanpa ada keraguan sedikit pun dalam bentuk yang sangat sempurna dan meyakinkan lewat lisan yang siap menghadapi berbagai penentangan dan kritikan menunjukkan secara tegas bahwa beliau menerima pelajaran dari Sang Maha Guru Azali, lalu beliau menyampaikannya kepada manusia. Percikan ketiga, informasi gaib tentang berbagai hakikat ilahiyah dan kauniyah, serta persoalan akhirat. Ya, berbagai penjelasan Al-Quran yang terkait dengan berbagai hakikat ilahiyah serta sejumlah penjelasannya yang menyingkap misteri alam merupakan informasi tentang hal gaib yang paling agung. Pasalnya ia sama sekali di luar dimensi akal. Tidak mungkin akal bisa meniti jalan lurus, tak terhingga di antara jalan-jalan yang sesat hingga mencapai hakikat gaib tersebut. Seperti diketahui, orang yang paling cerdas sekalipun tidak bisa memahami hakikat tersebut yang paling sederhana dan paling kecil dengan akal mereka. Selain itu, di hadapan sejumlah hakikat ilahiyah dan hakikat alam yang diperlihatkan oleh Al-Quran tersebut, akal manusia pasti akan berkata, "Engkau benar." Ia akan menerima berbagai hakikat itu setelah mendengar penjelasan Al-Quran dengan hati yang jernih dan jiwa yang bersih, serta setelah ruh dan akalnya sempurna. Karena kalimat ke-11 telah menjelaskan hal ini, maka tidak perlu diulang kembali. Adapun informasi gaib tentang akhirat dan alam barzah yang diberitakan oleh Al-Quran, akal manusia tidak bisa menjangkau berbagai kondisi akhirat dan barzah itu, namun Al-Quran menjelaskan dan membuktikannya dengan gamblang sampai seperti terlihat nyata. Anda bisa merujuk kepada kalimat ke-10 untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dari informasi gaib tentang akhirat yang diberitakan oleh Al-Quran. Risalah tersebut telah memberikan penjelasan tentangnya. Pancaran kedua, kesegaran dan kelenturan Al-Quran. Al-Quran tetap menjaga kesegaran dan kelenturannya sehingga seolah-olah ia turun pada setiap masa dalam kondisi baru. Ya, karena Al-Quran merupakan pesan azali yang berbicara langsung kepada seluruh tingkatan manusia di seluruh masa, maka ia harus selalu segar dan lentur. Ia tampak baru dan muda sebagaimana sebelumnya. Bahkan ia melihat kepada setiap masa yang berbeda cara pandang dan tabiatnya. Seolah-olah ia tertuju secara khusus untuk masa tersebut dan sesuai tuntutannya, seraya mendiktekan pelajarannya dan mengarahkan perhatian padanya. Jejak peninggalan dan hukum buatan manusia telah menua dan lanjut usia. Ia berganti dan mengalami perubahan. Namun, hukum-hukum dan aturan Al-Quran tetap kukuh di mana ia terlihat lebih mapan seiring dengan perjalanan waktu. Ya, generasi saat ini yang sombong dan tuli tak mau mendengar Al-Quran, khususnya ahlul kitab di antara mereka. Lebih membutuhkan petunjuk Al-Quran di mana ia berbicara kepada mereka dengan berkata, "Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab,
wahai ahli kitab, wahai ahli kitab. Bahkan seakan-akan pesan tersebut ditujukan kepada generasi masa sekarang. Pasalnya kata ahlul kitab, ahli kitab juga mengandung makna kalangan yang memiliki pengetahuan modern. Al-Quran menyeru dan menggemakan suaranya ke seluruh penjuru langit dan bumi dengan sangat kuat dan segar. Ia berkata, Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Sebagai contoh, meskipun individu dan masyarakat tidak mampu menentang Al-Quran, namun peradaban modern yang merupakan produk umat manusia dan barangkali juga jin telah mengambil peran menentangnya. Ia melakukannya dengan berbagai cara yang menyihir. Maka, guna menetapkan kemukjizatan Al-Quran di hadapan para penentang baru itu, lewat gema ayat yang berbunyi, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surah Al-Isra ayat 88. Maka kita bandingkan sejumlah landasan dan prinsip yang dibawa oleh peradaban modern dengan landasan Al-Quranul Karim. Pada tahap pertama, kita membuat komparasi yang telah disebutkan dan sejumlah standar yang telah ditetapkan kepada beberapa kalimat sebelumnya, mulai dari kalimat pertama hingga kalimat ke-25. Demikian pula berbagai ayat Al-Quran yang mengawali kalimat tersebut dan yang menjelaskan hakikatnya. Semuanya menetapkan kemukjizatan dan keunggulan Al-Quran atas peradaban modern dengan sangat jelas tanpa menyisakan sedikit pun keraguan. Pada tahap kedua, kita menyebutkan secara umum sebagian prinsip peradaban modern dan Al-Quran, di mana hal itu dijelaskan dalam kalimat ke-12. Peradaban modern dengan filsafatnya meyakini bahwa landasan-landasan kehidupan sosial manusia adalah kekuatan, menetapkan kepentingan sebagai target, menjadikan konflik sebagai hukum kehidupan, menjadikan rasisme dan nasionalisme negatif sebagai ikatan sosial, serta tujuannya hanya berupa permainan yang sia-sia, guna memuaskan berbagai keinginan hawa nafsu yang pada gilirannya hanya membuat hawa nafsu semakin bergejolak. Seperti diketahui bahwa kekuatan bersifat melampaui batas dan kepentingan melahirkan persaingan, sebab ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan semua orang dan tidak mungkin merespon seluruh keinginan yang ada. Lalu konflik melahirkan perseteruan, dan rasisme melahirkan penganiayaan, di mana ia membesar dengan cara memakan yang lain. Prinsip dan landasan yang menjadi sandaran peradaban modern itulah menjadikannya hanya mampu memberikan kebahagiaan lahiriah kepada 20% umat manusia, sementara sisanya berada dalam penderitaan dan kerisauan. Adapun hikmah Al-Quran adalah menerima kebenaran sebagai titik sandaran kehidupan sosial, bukan kekuatan. Ia menjadikan ridho Allah dan upaya meraih kemuliaan sebagai tujuan dan cita-cita, bukan kepentingan. Ia juga menjadikan prinsip kerjasama sebagai landasan dalam kehidupan, bukan konflik. Ia menjadikan ikatan agama, golongan, dan tanah air sebagai pengikat yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat, bukan rasisme dan nasionalisme negatif. Tujuan mereka pengendalian nafsu ammarah dan mendorong ruh menuju keluhuran, serta menenangkan perasaannya yang mulia guna menggiring manusia menuju kesempurnaan, agar manusia betul-betul menjadi insan sejati. Kebenaran melahirkan persatuan, kemuliaan melahirkan kekompakan, kerjasama melahirkan sikap tolong-menolong,
agama melahirkan persaudaraan dan solidaritas. Mengekang nafsu dan menggiring ruh menuju kesempurnaan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah peradaban modern takluk di hadapan Al-Quranul Hakim, meskipun ia telah mengambil berbagai kebaikan dari agama-agama sebelumnya, terutama dari Al-Quran. Pada tahap ketiga, kami akan menjelaskan sekedar contoh 4 persoalan saja dari ribuan persoalan yang ada. Persoalan pertama, karena hukum Al-Quran berasal dari zaman azali, maka ia bersifat kekal sampai masa keabadian. Ia tidak pernah menua dan lapuk serta tidak akan pernah mengalami kematian sebagaimana keadaan hukum buatan manusia, di mana ia menua dan mati. Namun hukum Al-Quran senantiasa muda dan kuat sepanjang masa. Misalnya, peradaban manusia dengan segala organisasi sosialnya, sistemnya yang tiran, lembaga pendidikan moralnya tidak mampu menandingi 2 hal yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan, ia luluh di hadapan keduanya, yaitu dalam firman Allah yang berbunyi, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, surah Al-Baqarah ayat 43. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kami akan menjelaskan keunggulan Al-Quran yang luar biasa ini dengan pendahuluan sebagai berikut. Sesungguhnya faktor utama dari seluruh kegoncangan dan pergolakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah satu kalimat sebagaimana sumber dari seluruh akhlak. Yang tercela juga satu kalimat. Hal ini telah kami tegaskan dalam buku Isyaratul Ijaz. Kalimat pertama, yang penting aku kenyang, tidak peduli yang lain mati kelaparan. Kalimat kedua, Anda bekerja, saya makan. Ya, hidup damai dan harmonis dalam masyarakat hanya akan tercipta dengan menjaga keseimbangan antara kalangan khawas dan awam, yakni antara mereka yang kaya dan yang miskin. Landasan keseimbangan tersebut adalah kasih sayang kalangan khawas kepada kalangan awam, disertai ketaatan dan penghormatan kalangan awam kepada kalangan khawas. Sekarang ini kalimat pertama telah menggiring kalangan khawas untuk berbuat zalim dan merusak. Sementara kalimat kedua menggiring kalangan awam untuk bersikap dengki dan benci. Dengan demikian, umat manusia tidak bisa hidup dengan tenang dan lapang sejak beberapa abad. Hal yang sama terjadi pada abad ini, yaitu munculnya peristiwa Eropa yang besar akibat konflik antara buruh dan pemilik modal seperti yang diketahui semua orang. Peradaban saat ini dengan seluruh organisasi sosial, lembaga pendidikannya, serta berbagai media dan sarananya tidak mampu memperbaiki hubungan antara kedua kelompok tersebut. Ia juga tidak mampu membalut luka kehidupan umat manusia yang menganga. Adapun Al-Quranul Karim, ia mencabut kalimat pertama dari akarnya seraya mengobatinya dengan kewajiban zakat. Lalu ia mencabut kalimat kedua dari dasarnya seraya mengobatinya dengan pelarangan riba. Ya, Al-Quran, ya ayat-ayat Al-Quran berdiri di hadapan pintu alam seraya berkata kepada riba, dilarang masuk. Ia menyuruh manusia, tutuplah pintu-pintu riba agar kalian tidak saling berperang. Ia juga mengingatkan para muridnya yang beriman untuk tidak masuk ke dalamnya. Kedua, peradaban modern tidak menerima poligami. Ia menilai ketetapan Al-Quran tersebut bertentangan dengan hikmah dan maslahah manusia. Ya, seandainya hikmah dari pernikahan hanya sebatas pada pelampiasan syahwat, tentu yang terjadi sebaliknya. Namun telah diakui, bahkan lewat kesaksian semua hewan dan pembenaran tumbuhan yang berpasangan bahwa hikmah dan tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan. Adapun kenikmatan yang didapat dari pelampiasan syahwat adalah upah parsial yang diberikan oleh rahmat ilahi dalam menunaikan tugas tersebut. Nah, selama pernikahan bertujuan untuk keterlanjutan keturunan dan untuk memelihara spesies,
Sudah barang tentu wanita yang tidak mungkin melahirkan kecuali sekali dalam setahun, memiliki masa subur hanya separuh dalam sebulan, dan memasuki masa menopause saat berusia 50 tahun, tidak memadai lagi seorang lelaki yang mampu membuahi sampai usia 100 tahun. Karena itu, peradaban modern terpaksa membuka tempat-tempat maksiat. Ketiga, peradaban modern yang tidak berdasar kepada logika akal mengkritisi ayat Al-Quran berikut, yang memberikan kepada wanita sepertiga bagian dari warisan atau setengah bagian yang didapat laki-laki. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan sebagian dua wanita. Padahal secara aksiomatik jelas bahwa sebagian besar hukum dalam kehidupan sosial melihat kondisi mayoritas. Mayoritas wanita memiliki suami yang menanggung hidup dan melindungi mereka, sementara laki-laki harus menanggung kebutuhan istri dan nafkah mereka. Nah, jika wanita mendapatkan sepertiga dari ayahnya atau setengah bagian yang didapat suami dari ayahnya, maka suaminya itulah yang akan memenuhi kekurangannya. Sementara jika laki-laki mendapat dua bagian dari ayahnya, ia akan menafkahkan sebagiannya untuk istrinya. Dengan begitu bagian keduanya sama, seorang laki-laki sama dengan saudara perempuannya. Demikianlah tuntutan keadilan Al-Quran. Keempat, sebagaimana Al-Quranul Karim dengan sangat tegas melarang penyembahan terhadap berhala, ia juga melarang lukisan atau gambar yang menyerupai penyembahan terhadap berhala. Adapun peradaban modern justru menganggap lukisan dan gambar sebagai bagian dari keistimewaan dan kehebatannya, serta berusaha menentang Al-Quran. Padahal segala bentuk gambar, entah yang berbentuk 3 dimensi ataupun yang lain, merupakan wujud dari kezaliman atau sikap riya dan hawa nafsu yang diformalkan dalam bentuk fisik. Sebab ia mendorong hawa nafsu dan menggiring manusia untuk berbuat zalim, riya, dan menuruti keinginan. Kemudian Al-Quran juga menyuruh para wanita untuk berhijab dengan busana rasa malu sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka, serta untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Juga agar sumber-sumber yang berharga, sumber cinta kasih, serta sumber kelembutan dan rahmat tidak direndahkan dan diinjak-injak, dan agar mereka tidak menjadi sarana pemuas selera rendah dan kenikmatan sesaat. Adapun peradaban modern, ia telah mengeluarkan wanita dari habitat dan rumah mereka, serta merobek hijab mereka dan membuat umat manusia terpesona. Padahal seperti diketahui, kehidupan rumah tangga hanya bisa langgeng dengan adanya jalinan cinta kasih sayang antara suami istri. Sementara menyingkap aurat dan bertabarruj atau pamer kecantikan bisa melenyapkan cinta dan kasih sayang yang tulus tersebut, serta meracuni kehidupan rumah tangga. Khususnya cinta berlebihan terhadap lukisan dan gambar atau foto dapat merusak akhlak dan menyebabkan ruh manusia jatuh pada tingkatan rendah. Hal ini bisa dipahami dengan keterangan berikut. Sebagaimana memandang mayat seorang wanita cantik yang sebetulnya membutuhkan kasih sayang dengan pandangan yang disertai syahwat dapat merusak akhlak, demikian pula memandang dengan syahwat sejumlah gambar wanita, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, yang laksana miniatur jenazah mereka, membuat jiwa, perasaan, dan nafsu manusia bergejolak. Demikianlah, sama seperti keempat persoalan di atas, sikap persoalan dan ribuan persoalan Al-Quran menjamin kebahagiaan umat manusia di dunia, sebagaimana ia juga mewujudkan kebahagiaannya yang abadi kelak di akhirat. Engkau bisa menganalogikan semua persoalan lain dengan keempat contoh di atas. Selain itu, sebagaimana peradaban modern mengalami kerugian dan kekalahan di hadapan ketetapan dan undang-undang Al-Quran yang terkait dengan kehidupan sosial manusia, di mana ia memperlihatkan kebangkrutannya dilihat dari sudut pandang hakikat dalam menghadapi kemukjizatan maknawi Al-Quran. Demikian pula filsafat Eropa dan peradaban manusia ketika dibandingkan dengan hikmah Al-Quran lewat sejumlah perbandingan,
pada ke-25 kalimat sebelumnya tampak lemah tak berdaya. Sementara hikmah Al-Quran tampil hebat dan berjaya. Engkau bisa merujuk kepada kalimat ke-12 dan ke-13 guna memahami ketidakberdayaan dan kebangkrutan hikmah filsafat serta kemukjizatan dan kekayaan hikmah Al-Quran. Selanjutnya, sebagaimana peradaban modern kalah oleh kemukjizatan hikmah Al-Quran yang ilmiah, demikian pula sastra dan retorikanya dikalahkan oleh sastra dan retorika Al-Quran. Perbandingan antara keduanya sama seperti tangisan pilu dan putus asa dari anak yatim yang kehilangan orang tuanya dibandingkan dengan senang rindu dan harapan dari orang yang sedang jatuh cinta lantaran perpisahan sementara. Atau seperti teriakan orang mabuk yang jatuh di tempat rendah dibandingkan dengan lagu pembangkit semangat yang mengajak untuk mengorbankan jiwa dan harta yang demikian berharga. Hal itu karena dilihat dari pengaruhnya, sebuah sastra dan retorika bisa melahirkan rasa sedih atau gembira. Rasa sedih itu sendiri terbagi dua. Pertama, rasa sedih karena kehilangan orang yang dicintai atau karena ketiadaan orang yang dicinta. Ia merupakan rasa sedih yang pahit yang diwariskan oleh peradaban yang terkontaminasi dengan kesesatan dan kelalaian, serta berkutat dengan alam materi. Yang kedua, rasa sedih yang bersumber dari perpisahan orang yang dicinta. Artinya orang yang dicinta ada, akan tapi perpisahan dengan mereka melahirkan kesedihan lantaran rindu yang amat sangat. Ini adalah rasa rindu yang diwariskan oleh Al-Quran sebagai pemberi petunjuk yang terang. Selanjutnya, rasa gembira dan sukacita juga terbagi dua. Pertama, rasa gembira yang mendorong jiwa manusia untuk menuruti hawa nafsu. Ini adalah sifat peradaban modern yang berasal dari karya seniman dan novelis. Kedua, rasa gembira yang halus dan bersih. Ia meredam gejolak nafsu dan mengendalikannya serta mendorong jiwa, kalbu, akal dan perasaan kepada hal-hal mulia, kepada habitatnya yang asli dan abadi, serta kepada kasih ukhrawi. Rasa gembira semacam inilah yang dipersembahkan oleh Al-Quran yang memotivasi manusia dan membuatnya merindukan surga dan kebahagiaan abadi serta merindukan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kurang paham dan yang kurang cermat mengira bahwa makna agung dan hakikat besar yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang berbunyi, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surah Al-Isra ayat 88. Adalah sesuatu yang mustahil dan berlebihan. Hal itu sama sekali tidak benar. Namun ia merupakan retorika yang bersifat hakiki dan gambaran yang sangat mungkin terjadi, tidak mustahil. Salah satu perspektif dari gambaran tersebut adalah bahwa andaikan seluruh ucapan terindah dan dari kalangan jin dan manusia yang tidak bersumber dari Al-Quran berkumpul, tentu ia tidak akan menyamai Al-Quran. Karena itu, yang serupa dengannya tidak akan pernah muncul. Perspektif lainnya adalah bahwa peradaban, hikmah, filsafat, dan sastra asing yang merupakan karya pemikiran jin dan manusia, bahkan setan sekalipun, sangat tidak berdaya menghadapi ketetapan hikmah dan balaghah Al-Quran seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pancaran ketiga, berbicara kepada setiap tingkatan manusia. Al-Quranul Hakim berbicara kepada setiap tingkatan manusia sepanjang masa. Seolah-olah secara khusus ia tertuju pada tingkatan tersebut. Pasalnya, ketika Al-Quran mengajak seluruh manusia dengan seluruh kelompoknya kepada iman yang merupakan pengetahuan paling mendalam dan paling tinggi, kepada ma'rifatullah sebagai pengetahuan yang paling luas dan paling bersinar, dan kepada hukum-hukum Islam sebagai pengetahuan yang paling penting dan beragam, maka sudah pasti pelajaran yang diberikan kepada berbagai kelompok manusia itu berupa pelajaran yang bisa dipahami oleh masing-masing mereka.
Sebenarnya pelajaran hanya satu, tidak berbeda-beda. Jadi harus terdapat sejumlah tingkatan pemahaman dalam pelajaran yang sama. Dengan demikian, setiap kelompok manusia sesuai derajatnya bisa mengambil bagian dari setiap pentas yang terdapat dalam Al-Quran. Kami telah menyuguhkan banyak contoh tentang hakikat ini. Engkau dapat merujuk kepadanya. Di sini kami hanya ingin menunjukkan sebagian darinya, serta hanya mengarah kepada satu atau dua tingkatan pemahaman. Contoh ayat yang berbunyi, Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tidak ada satupun sekutu baginya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3-4. Kalangan awam yang merupakan kelompok mayoritas memahami bahwa Allah tidak memiliki ayah, anak, istri, atau kolega. Sementara kalangan menengah memahaminya sebagai bentuk penafian terhadap sifat ketuhanan Isa dan malaikat, serta semua makhluk yang bereproduksi. Sebab secara lahiriah menafikan sesuatu yang mustahil tidak berguna. Karena itu, menurut mereka pasti maksudnya adalah implikasi dari pernyataan tersebut seperti yang terdapat dalam ilmu retorika. Jadi, maksud dari menafikan keberadaan anak dan ayah yang merupakan ciri makhluk ragawi atau jasmani adalah menafikan sifat uluhiyah dari semua yang memiliki anak, ayah, dan sekutu. Berikut penjelasan tentang ketidaklayakan mereka sebagai Tuhan. Dari sini jelas bahwa surat Al-Ikhlas dapat memberi penjelasan kepada manusia pada setiap masa. Lalu yang bisa dipahami oleh orang yang memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi adalah bahwa Allah bersih dari semua ikatan yang terkait dengan entitas di mana darinya terdapat proses reproduksi. Dia suci dari semua sekutu dan pembantu. Hubungannya dengan entitas adalah hubungan penciptaan. Dia menciptakan entitas dengan perintah kun fayakun lewat kehendak dan keinginannya yang bersifat azali. Dia juga bersih dari semua ikatan yang bertentangan dengan kesempurnaan seperti pemberian kewajiban padanya, keterpaksaan, serta kemunculan yang tak disengaja. Kemudian yang dapat dipahami oleh kalangan yang lebih tinggi darinya adalah bahwa Allah Maha Azali, abadi, Maha Pertama, Maha Terakhir, tanpa ada sekutu dan padanan baginya, serta tanpa ada yang serupa dengannya dilihat dari sisi apapun, entah dalam hal zat, sifat, ataupun perbuatannya. Yang ada hanya perumpamaan yang bersifat sebagai antromorfis atau tasbih dalam menggambarkan perbuatan dan sifatnya. Engkau bisa menganalogikan semua tingkatan pemahaman di atas dengan sejumlah kalangan yang memiliki daya tangkap yang beragam. Misalnya kalangan arif, kalangan pencinta, kalangan siddiqin, dan seterusnya. Contoh kedua, ayat yang berbunyi, Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Yang dipahami oleh kalangan atau tingkatan pertama dari ayat di atas adalah bahwa Zaid, pembantu sekaligus anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menceraikan istrinya yang mulia setelah ia merasa tidak cocok dengannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi mantan istrinya itu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat turun terkait dengan peristiwa tersebut berkata, jika Nabi memanggil kalian dengan ungkapan anakku, maka hal itu hanya dari sisi kerasulan. Sebab dilihat dari sisi pribadi, beliau bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian, sehingga istrinya tidak layak beliau nikahi. Sementara yang dipahami oleh kalangan kedua adalah bahwa sang pemimpin agung melihat rakyatnya laksana ayah yang penuh kasih sayang. Jika ia sosok pemimpin spiritual dalam hal lahir dan batin, maka kasih sayangnya jauh melebihi kasih sayang seorang ayah, sehingga seluruh rakyatnya melihatnya sebagai ayah, sementara mereka laksana anaknya. Nah, karena pandangan kepada ayah tidak mungkin berubah menjadi pandangan kepada suami,
serta pandangan kepada anak perempuan tidak mungkin dengan mudah berubah menjadi pandangan kepada istri, maka dalam opini publik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cocok menikah dengan anak wanita kaum mukmin. Karena itu Al-Quran berbicara kepada mereka dengan berkata, dari sisi rahmat ilahi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalian dengan pandangan kasih sayang, sementara dari sisi kenabian, beliau memperlakukan kalian seperti perlakuan seorang ayah yang penyayang. Atau akan tetapi dilihat dari sosoknya sebagai manusia, beliau bukan ayah kalian sehingga beliau layak menikahi anak-anak wanita kalian. Kalangan ketiga memahami ayat itu sebagai berikut. Kalian tidak boleh melakukan kesalahan dan dosa karena bersandar pada belas kasih beliau serta afiliasi kalian padanya. Sebab banyak orang yang bersandar pada pemimpin dan mursyid, mereka lalu menjadi malas-malasan dalam melakukan ibadah dan dalam beramal. Bahkan kadangkala mereka berkata, soal kami telah dikerjakan, seperti kondisi sebagian kalangan Syiah. Lalu kalangan lain memahami isyarat gaib yang terdapat pada ayat tersebut, yaitu bahwa anak laki-laki Rasul tidak akan sampai dewasa. Allah mewafatkan mereka sebelum mereka mencapai usia tersebut. Keturunan beliau tidak berlanjut sebagai orang dewasa karena hikmah yang Allah ketahui. Namun lafal rijal atau lelaki dewasa mengisyaratkan bahwa keturunannya yang akan terus berlanjut hanya dari wanita. Alhamdulillah, ternyata keturunan yang baik dan mulia dari Fatimah Zahra radhiyallahu anha seperti Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma sebagai dua purnama bersinar dari dua silsilah bercahaya meneruskan keturunan mentari kenabian yang penuh berkah terus berlanjut baik secara fisik maupun maknawi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ya Allah, limpahkanlah